Jadi alhamdulillah ya, kita ini termasuk yang sangat beruntung. Mudah-mudahan hidayah ini sampai kita meninggal dunia ya. Karena berapa banyak orang yang awalnya Islam, lahirnya Islam, tapi hidayahnya dicabut, akhirnya dia berpindah agama ke agama Kristen, agama Hindu. Sangat kasihan. Karena satu, orang kafir itu pasti disiksa selamanya di neraka ya. Waliyadzubillah. Pokoknya dalam Islam itu semuanya kebaikan, semuanya kebersihan, semuanya kalau kita teliti ada hikmah yang muncul dari semua perintah Allah dan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang perlu kita perhatikan, Bang Dikin, berapa banyak di bulan suci Ramadan orang tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Ini banyak. Dia puasa, tapi dia main yayasan apa namanya, Ganesha dan sebagainya ya. Ini ketuanya nih ya. Nah, lurah-lurah semuanya hati-hati. Kalian bertanggung jawab. Kalau kalian nggak pengen disiksa sama Allah, maka setiap lurah harus menghentikan di desanya adanya praktek yayasan tersebut. Karena kita tahu, minjem ya boleh. Habib minjem duit sama Bang Dikin, boleh. Yang nggak boleh itu kalau minjem duitnya 1 juta, balikin 1.100.000, 200.000. Berapa? Ketua gimana? Bang? Bunganya berapa? Itu yang nggak boleh. Ya. Riba kan kita tahu ada riba fadl, ada riba yad, ada riba nasa, ada riba gharar. Nah, ini riba gharar. Riba fadl juga banyak terjadi. Ini biasanya menjelang lebaran. Orang nukerin duit, ya. Riba fadl. Emang nggak boleh nukerin duit? Boleh. Barter ya. Duit sama duit. Duit 1 juta, tukar 1 juta. Boleh. Yang nggak boleh, memang yang banyak terjadi, nuker 1 juta, ini sama calo ya. Nuker 1 juta, dapatnya cuma 950.000. Itu gimana Habib? Riba. Jadi berapa banyak yang dibagiin tuh duit riba. Dan ini terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena jahlun fiddin. Ya mereka bodoh di dalam agama, nggak tahu hukumnya. Makanya tugas kita kasih tahu ya. Mendingan duit lecek tuh ya, asal jangan kertas aja. Duit lecek buat mersen gitu ya, daripada duit baru tapi hasil riba. Dan juga yang banyak terjadi kadang-kadang ada ibu-ibu ini ya, dapat beras bulog ditukar sama beras biasa. Ini juga sama riba fadl. Ya, beras bulog ditukar sama beras biasa. Kalau ukurannya sama, nggak jadi masalah. Tapi kalau ukurannya beda, misalnya beras bulognya 30 kilo ditukar sama beras biasa 15 kilo, itu riba. Biar nggak riba, caranya dengan memberikan hadiah, itu nggak riba tuh ya, tariqatul khalas namanya ya. Tapi hati-hati, kalau nggak tahu ya jadi riba nanti. Ini banyak terjadi ya. Makanya ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita masukkan ke dalam perut kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena percuma. Puasanya nggak bakal dapat pahala. Ya, berapa banyak kita saksikan orang-orang ini puasanya yang nggak dapat pahala. Di antaranya perempuan puasa-puasa nggak pakai jilbab. Ini banyak. Kadang kita yang laki bingung, Bang Dikin ya. Lagi naik motor, depan kita ada perempuan, emak-emak pahanya kemana-mana. Nggak diliatin mubadir, diliatin puasa. Masya Allah ya. Jadi nggak bakal dapat pahala tuh yang begitu tuh. Karena puasa itu bukan hanya al-imsak an jamil mufattirat, tapi juga muhbitat. Di antaranya menjaga benar-benar mata kita puasain, aurat kita tertutup ya. Main bola gimana Habib? Main bola silakan, tapi jaga auratnya. Kalau pakai celana pendek sama, nggak dapat pahalanya puasanya.
puasa hati kita, puasa tangan kita, puasa kepala kita. Jangan sampai puasa mukul orang, puasa-puasa nendang orang, puasa-puasa ngomongin orang. Banyak tuh ya puasa-puasa, wih ada gosip apa woi. Itu banyak terjadi. Di zaman Nabi ada 2 perempuan yang sedang puasa. Akhirnya 2 perempuan ini karena saking lemesnya, nggak kuatnya, dia minta izin sama Rasul untuk berbuka. Tapi Rasul nggak ngizinin berbuka. Tapi malah Rasul ngasih satu nyuruh kepada si utusan ini untuk memuntahkan, si perempuan ini untuk memuntahkan apa yang dia makan. Dan subhanallah, ketika dimuntahkan yang keluar adalah darah dan daging. Kenapa? Karena 2 perempuan ini dia puasa tapi masih ngomongin orang. Puasa ya puasa tapi masih suka ngomongin orang. Makanya hati-hati ya, benar-benar kita jaga puasa kita, khususnya yang kita makan. Walaupun nggak puasa juga kita jaga ya. Jangan sampai ntar selesai Ramadan, bulan Syawal, waduh, udahlah main yayasan lagi. Ya kan PA itu orang ya. Jaga, jangan sampai kita masukin dalam perut kita makanan yang haram. Lihat ya, para salafun salih, para salaf kita, orang-orang terdahulu, para habaib, para kiai, yang mereka bapaknya wali, anaknya wali, engkongnya wali. Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Umar Al-Muhdar, Habib Abdurrahman As-Segaf, ya, Syekh Habib Bakar bin Salim, bapaknya wali, anaknya wali. Kita tahu bapaknya Syekh Bakar bin Salim wali besar, anaknya wali besar, cucunya wali besar juga. Kenapa kok bisa menjadi wali? Karena salah satunya mereka menjaga yang dimakan ke dalam perutnya. Imam Haromen ya, sampai ditengkurepin Bang Wikan, sampai ditunggingin gitu ya, diurut-urut perutnya, dicolok-colok mulutnya. Tujuannya satu, yang diminum susu tadi itu biar keluar lagi. Padahal itu bukan susu yang haram, cuma jatuhnya syubhat aja. Saking menjaga jangan sampai anaknya tersebut makan yang diharamkan. Kalau kita beda.